Kenapa kok kasar? Apa-apa dilarang. Ini dilarang, itu dilarang. Semua dilarang. Padahal tidak semua dilarang. Yang dilarang kan paling syirik, bid'ah, khurafat, tahayul, hadis palsu, harta haram. Kan yang dilarang hanya yang bertentangan dan memang dilarang dalam Islam itu saja. Cuma bagi orang-orang yang tidak siap, mereka bilang kasar. Sebagian orang yang tidak suka dengan dakwah sunnah, mereka berkata orang-orang salafi atau salafiyun, atau yang sering mereka juluki dengan kata wahabi, mereka itu orang-orangnya kasar. Disebutkan oleh Ustadz Yazid di sini, sesungguhnya di antara tujuan dari orang-orang yang bersemangat menempuh manhaj salaf adalah mensucikan jiwa mereka. Nas-nas yang menjelaskan hal itu sangat jelas, tidak tersembunyi, ada dalam Al-Quran, Sunnah, dan athar para sahabat. Lalu apa yang mereka inginkan dari tuduhan bahwa salafi itu orangnya kasar-kasar? Ada yang ternyata setelah dicek-cek, maksudnya adalah ternyata kasar karena suka mengomentari orang-orang yang berbuat kemusyrikan misalnya. Lalu mereka bilang ini kasar. Ya. Ada juga yang mereka mengatakan soalnya apa-apa dilarang. Semuanya dibilang haram. Ternyata itu maksudnya kasar. Ketika apa yang didakwahkan di dalam kajian sunnah atau kajian salaf ternyata bertentangan dengan apa yang biasa mereka kerjakan. Ketika kita bilang tidak boleh ke kuburan, di sana tujuannya untuk minta-minta cari-cari rezeki, itu bisa syirik nanti. Mereka bilang orang-orangnya kasar, salafi itu suka mengomentari amalan orang. Padahal kita memang mengingatkan kaum muslimin agar tidak jatuh ke dalam kemusyrikan. Karena perbuatan syirik itu merugikan mereka. Syirik itu bisa menghapuskan pahala yang mereka sudah kumpulkan selama ini dari ibadah-ibadah mereka. Coba teman-teman, ini logika ya. Di ujung sana ada tawuran. Orang di sana sudah tidak kenal lagi mana kawan mana lawan. Pokoknya lempar panah, tembak senjata. Pokoknya kadang senjata tuh nyasar justru ke teman sendiri. Ada teman kita mau ke sana, kita bilang jangan ke sana. Kalau ke sana saya khawatir kamu mati. Pertanyaannya, mengingatkan seperti ini bagus atau tidak? Harusnya yang diingatkan berterima kasih tidak? Berterima kasih. Pergi ke kemusyrikan, pergi ke kuburan, minta-minta di sana jauh lebih parah daripada sekedar kena senjata musuh. Karena kalau cuman kena panah di kepala, tembakan di dada, mati seketika, itu masih bisa dibilang wafat dalam keadaan muslim. Tapi kalau pergi ke kuburan terus minta-minta di sana, itu bisa statusnya status musyrik. Maka salafi itu mengingatkan jangan sampai dilakukan. Harusnya yang diingatkan itu berterima kasih, bukan malah melempar tuduhan kasar. Ya. Tadi saya juga bilang kadang kita ingatkan mereka, ini Pak, kalau saran saya Bapak berhenti dari pekerjaan ini karena ini pekerjaannya riba Pak. Saran saya yang seperti ini ditinggalkan karena yang seperti ini tidak membawa keberkahan. Nah, karena bertentangan dengan duit yang selama ini dicari, nanti kalau ditinggalkan duitnya hilang, baru mereka bilang oh, kasar. Kenapa kok kasar? Apa-apa dilarang. Ini dilarang, itu dilarang. Semua dilarang. Padahal tidak semua dilarang. Yang dilarang kan paling syirik, bid'ah, khurafat, tahayul, hadis palsu, harta haram. Kan? Apa semua? Ada dilarang sholat? Enggak. Apakah Anda dilarang untuk jualan pisang? Tidak. Apakah Anda dilarang untuk misalnya dilarang untuk jualan daging? Tidak. Apakah Anda dilarang mutlak berteman dengan orang kafir atau kerja jadi karyawannya orang kafir? Tidak juga. Tidak semua. Yang dilarang hanya yang bertentangan dan memang dilarang dalam Islam itu saja. Cuma bagi orang-orang yang tidak siap, mereka bilang kasar. Meskipun saya juga setuju bila kalau ini adalah
ada oknum. Oke, kalau oknum. Kalau generalisir, salafi itu kasar karena melarang orang suka kritik ibadahnya orang. Ini ini saya tolak. Ini yang kita tolak. Tapi kalau salafi itu ada orang-orang yang tertentu yang kasar. Oh iya, memang. Memang dari kita itu ada yang tipikalnya memang kasar. Ada. Yang kalau ngomong sama istrinya itu tidak bisa lembut-lembut, ada. Yang kalau ngomong sama temannya tidak bisa lembut-lembut, banyak. Yang kalau ngobrol cenderung lehernya itu uratnya keluar semua, tegang, iya ada. Kalau ngaji sudah lama, kajian sudah lama, tapi kalau ngomong masih ada kata-kata binatangnya, ada. Tapi kan itu apa namanya? Oknum. Apakah kita bisa menyeralisir satu segelombang orang dengan gara-gara satu individu di dalamnya? Kan tidak bisa. Seperti itu. Mungkin saya cukupkan dengan apa yang saya bahas ini.